kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Ya, mungkin kita bisa langsung coba ya. Kita akan coba beberapa service yang mungkin sudah selesai terinstall. Kita masuk ke Firefox untuk uji coba mengakses web servernya. Oke, kita tunggu. Oke, kita tes buka www.lab-smk4gtlo.xyz. Kita tes buka. Oke, ya tampilannya masih seperti ini ya. Kayaknya kita harus buatkan sebuah script ya. Oke, kita tes di sini pakai HTTPS. Apakah HTTPS-nya sudah jalan? Oke, sudah jalan kayaknya. Kita coba accept risk. Nah, ini seperti ini karena kita mengaktifkan fitur self sign in ya. Nah, kita bisa cek connection-nya, more information, apakah SSL-nya sudah sesuai yang kita sudah berikan ya. Oke, ya sudah sesuai ya, country-nya ID, terus emailnya, domainnya, dan seterusnya ya. Nah, kita tinggal menunggu sampai proses instalasi Kaktinya selesai. Baru kita akan mulai langsung action untuk melakukan proses pembuatan ya. Pembuatan tampilan web sederhana ya. Nah, tampilan web sederhana ini akan kita generate menggunakan prompt ya. Menggunakan prompt, kita bisa pakai ChatGPT ataupun pakai fitur dari Gemini ya. Ya, oke. Sambil menunggu proses instalasi untuk Kaktinya ya, kita akan coba bergeser ke konfigurasi hardening system ya. Di sini ada beberapa opsi konfigurasi yang harus kita kerjakan. Di mana yang pertama kita diminta untuk memblokir VLAN dari VLAN 20. Jadi memblok VLAN 20 akses ke VLAN 10. Jadi antara VLAN 20 itu adalah VLAN siswa tidak bisa mengakses ke VLAN 10 ya. Jadi kita akan coba buat rule-nya di router ya. Kita masuk ke IP firewall, terus kita tinggal tambah ya. Nah, di sini untuk pilihan actionnya ya, pilihan actionnya adalah drop. Actionnya kita pilih drop karena kita akan memblokir ya. Selanjutnya untuk chainnya pastinya forward. Terus kita tentukan berdasarkan SRC address ya. SRC address adalah VLAN 20.0/24 tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa mengakses ke VLAN 10/24. Nah, di sini tidak ada parameter apapun ya. Yang pasti semua akses dari VLAN 20 itu akan kita blokir. Jadi kita bisa apply. Nah, sekarang role-nya sudah ada, kita akan berikan keterangan ya. Keterangannya berdasarkan opsi ini. Jadi kita akan copy saja, kita akan buatkan keterangan agar bisa lebih jelas ya. Oke, itu yang pertama ya, kita sudah berhasil buat. Selanjutnya kita ke yang kedua, buat firewall untuk mengizinkan ya, mengizinkan akses VLAN 30 untuk mengakses VLAN 10. Jadi kita akan kembali buka konfigurasinya, kita klik tambah, terus untuk parameternya karena di sini mengizinkan, actionnya kita buat accept ya. Kita buat accept, terus untuk chainnya forward, SRC address-nya berarti sumbernya adalah 30.0/24, DST address-nya ke 10.0/24. Jadi server bisa mengakses ke 10 ya. Ya, oke. Kita bisa apply dan kita akan coba copy ya. Copy instruksi soalnya untuk menjadi komen di sini. Oke, itu untuk rule yang kedua ya.
rule yang kedua sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat ke rule yang ketiga ya. Di sini ada brute force login ya. Ada brute force login. Kita diminta untuk membuat firewall untuk mengamankan brute force login. Nah, kalau untuk pembuatan brute force ini saya rasa punya beberapa metode ya yang tergantung teman-teman sebenarnya. Nah, namun di sini saya akan coba buatkan sebuah langkah-langkah atau metodenya, di mana pertama saya akan buatkan sebuah address list ya. Kita akan buatkan sebuah address list baru dengan nama brute force ya. Brute force. Terus untuk addressnya ada list brute force, timeout date-nya itu kita buat 1 hari. Terus untuk IP-nya kita kosongkan dulu ya. Kita akan buat sebuah brute force. Kita buat apply. Nah, oke. Sekarang sudah dibuatkan ya. Sudah dibuatkan sebuah brute force address list. Selanjutnya kita akan memblokir IP-IP yang termasuk ke dalam kategori brute force ya. Jadi kita akan tambah. Terus kita akan buat chain-nya adalah input ya, karena kita akan melindungi router kita dari akses brute force ya. Brute force login ke router. Jadi untuk chain-nya input. Terus action-nya kita buat drop ya. Selanjutnya kita akan buatkan src address list ya. Jadi ketika address list yang masuk adalah address list brute force, maka dia akan masuk atau akan di drop ya. Kita sudah buat seperti itu, brute force, terus src address-nya brute force, action-nya drop. Jika sudah, kita bisa apply. Nah, ini adalah rule untuk blokir IP address yang termasuk ke dalam kategori brute force. Oke. Selanjutnya kita akan mendeteksi ya. Jadi kita akan buat sebuah rule di mana rule ini ya akan berfungsi untuk mendeteksi ya IP-IP yang mana saja yang akan termasuk ke dalam brute force. Jadi sebelumnya kita akan buat dulu ya IP whitelist-nya dulu. Nah, whitelist ini adalah IP-IP yang akan kita berikan izin ya. Jadi pastinya yang akan kita berikan izin itu adalah berasal dari IP. Jadi ini adalah whitelist-nya. Atau kita buat trusted address. Kita masukkan IP address dari guru /24. Terus kita apply. Oke, masuk ke IP trusted dan IP untuk server ya. 3.30.0/24. Oke, kita sudah buat IP yang dipercaya. Selanjutnya kita akan buat rule di mana rule ini akan mendeteksi ya akses input ya, akses input dengan protokol TCP dan tujuan port ke port Winbox ke 8291, di mana connection state-nya itu termasuk new ya, connection state-nya kita buat new. Terus src address list-nya kita akan buat trusted address kecuali ya, kecuali trusted address. Terus action-nya kita akan add action-nya add src, kita akan tambahkan daftar tersebut ke dalam list brute force. Kita pilih, harusnya sudah ada brute force. Terus untuk timeout-nya, waktu timeout-nya kita bisa berikan 1D. Oke, jadi IP yang selain dari IP trusted address, connection yang baru yang akan mengakses 8291 itu akan diblokir ya. Oke, di sini mungkin sebelum kita apply kita buat address list-nya dulu ya. Kita akan tambahkan juga trusted untuk IP 55.0/23. Karena itu IP address saya. Ketika saya implementasikan itu, pastinya saya sudah tidak bisa melakukan proses remote lagi. Oke, kita apply. Nah, ya ini rule-nya ya.
Jadi ini rule yang akan meng-create ya, atau yang akan menggenerate IP-IP yang mencoba untuk mengakses layanan atau service 8291 ya. Jika sudah, kita akan tambahkan juga untuk SSH ya. Di sini kita akan copy, terus kita akan tambahkan parameter untuk port SSH-nya. Kita apply. Oke. Ya, oke, ini blokir. Kita coba cek-cek ya. Kita verifikasi. Oke, jadi yang ada masuk di brute force akan di drop input. Oke, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi di mana konfigurasi ini akan melakukan proses limitasi ya, pengaksesan. Jadi ada sebuah script yang saya sudah generate di sini, di mana chainnya adalah input, terus parameter protokolnya TCP, DST portnya ke 22,8291. Selanjutnya untuk connection state-nya kita buat yang new, ya, connection state-nya new. Terus kita cari parameter limit ya. Kita cari parameter limit. Nah, di sini untuk limitnya kita tentukan 3 ya, 1 ya. Di sini kita buat 3 dan 10 untuk paketnya, terus action-nya kita akan accept ya. Jadi ketika paket proses login, upaya loginnya masih di bawah dari ini per detik ya, 3 kali login per detik, maka paket tersebut akan diizinkan. Selanjutnya kita akan buat juga rule yang akan melakukan proses pemblokiran ya, dimana paketnya sama input. Setelah itu protokolnya sama ya, TCP, DST portnya 22,8291. Actionnya kita buat drop, dimana rule ini akan mendrop akses ya, akses SSH dan akses ke 8291. Oke, kita bisa apply. Oke, nah kita sudah berhasil membuat rule yang sudah kita tentukan di sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah rule, di mana rule ini akan melakukan logging ya, menggunakan filter. Jadi kita tambahkan, terus untuk chainnya, actionnya kita buat log ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ke step konfigurasi yang akan melakukan logging aktivitas-aktivitas penting ya yang terjadi di router. Jadi kita akan setting actionnya ya, kita buat firewall baru, actionnya itu log ya. Nah, log ini akan mencatat log prefixnya critical, kita berikan log tambahan ya, critical access -2. Terus untuk chainnya input ya, jadi seluruh paket input itu akan tercatat lognya di router ya. Kita bisa lihat, nah ini critical access yang masuk ke router. Nah, kita bisa tambahkan parameter ataupun protokol yang masuk, misalnya 22 dan 8291. Oke, kita bisa pantau juga. Ya, ini connectionnya establish ya. Jadi yang establish, yang masuk. Oke, kita sudah berhasil buat log. Nah, lognya juga sudah jalan di sini. Ya, beberapa log juga sudah jalan. Address listnya juga sudah ada ya, sudah kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan mengizinkan ya hanya yang bisa mengakses Winbox-nya hanya service-service tertentu. Jadi service-service yang tidak terlalu penting itu kita akan disable, seperti service web ya, www, Winbox dan lain sebagainya. Dan untuk service-service ini kita akan coba buatkan ya sebuah rule di mana service ini hanya bisa diakses dari network sekian dan network sekian. Misalnya ini hanya bisa akses dari network 10.0/24 dan bisa diakses dari 30.0. Sini kita bisa tambahkan bawah. Oke. 30.0/24 dan 54.0/23. Oke, kita sudah buat.
Nah, untuk Winbox juga sama ya. Hanya available di IP berikut. Jadi yang bisa melakukan proses remote hanya pada IP tertentu saja. 30.0/24. Kita bisa apply. Nah, ini sudah aman ya. Nah, kalau kita mengacu pada soal, itu berarti kita sudah mengimplementasikan keamanan ya. Keamanan hardeningnya berarti sudah selesai. Oke, kita kembali ke server ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke package configuration. Di sini kita akan, karena kita pakai web server Apache, kita pilih Apache. Nah, sistem Kaktinya akan melakukan proses konfigurasi secara otomatis ya untuk paket Kaktinya. Oke, di sini ada konfirmasi untuk konfigurasi database ya. Kita bisa yes. Untuk passwordnya kita biarkan kosong ya. Kita biarkan default saja. Nah, dia akan menggenerate untuk Kakti template-nya secara otomatis ya. Oke, proses konfigurasinya sudah berhasil. Nah, di sini kita akan coba edit beberapa konfigurasi ya, seperti www. Oke, di sini dokumen rootnya kita bisa copy ya, mungkin kita tambahkan ke default SSL. Nah, dokumen rootnya kita coba perbaiki ya, kita coba ganti. Nah, selanjutnya di dokumen root tadi kan masih blank ya, jadi kita akan coba buatkan www.lab. Kita akan buatkan sebuah index.html. Nah, untuk indeksnya kita akan coba minta ya untuk generate menggunakan Gemini. Buatkan saya landing page website lab sekolah untuk lomba UKK. Oke. Ya. Oke, buatkan script HTML. Script HTML-nya, oke. Kita tunggu sampai proses generate-nya selesai. Ya. Oke, proses generate-nya sudah selesai. Kita tinggal copy script HTML-nya dan kita bisa paste ya. Oke, kita simpan dan kita akan coba kembali ya. Coba kembali akses. Harusnya sudah sesuai ya. Kita refresh. Oke, tampilannya harusnya sudah berubah atau kita harus restart dulu ya. Apache 2 restart. Oke, kita refresh. Oke, sudah sesuai ya. Kalau kita akses www ataupun kita akses tanpa www pun dia harusnya sudah jalan. Enter. Oke, ya sudah tampil. Ini tampilan webnya ya. Oke, ada potential issue ya. Kita bisa advance saja, kita bisa accept. Nah, ini otomatis sudah di redirect. Ya, tampilannya kurang lebih sama. Nah, itu berarti konfigurasi yang ini juga sudah selesai. Kita ke konfigurasi yang terakhir ya untuk melakukan konfigurasi monitoringnya. Nah, kita coba tes akses monitor ya. Monitor.lab smkn4gtlo.xyz. Oke, sudah diarahkan ya. Nah, karena kita tadi tidak setting password, jadi kita harus melakukan proses konfigurasi passwordnya ya. Jadi konfigurasi passwordnya itu kita akan masuk ke database-nya dulu. SQL-u-root-min-p. Enter, kita cek database-nya apakah sudah ada. Sudah ada database-nya ya, Kakti. Nah, kita akan update database-nya menggunakan perintah berikut. Oke. Kita copy. Terus kita paste di sini. Jadi ini perintahnya untuk mengupdate password dari username admin. Kita enter.
Oke, kita exit. Nah, sekarang harusnya login pakai username admin. Sudah bisa. Oke. Oke, sudah bisa ya. Oke, sudah masuk di konsol dan di sisi server, karena yang akan kita monitoring adalah server. Jadi kita harus install SNMP ya. SNMP. Kalau di Mikrotik kayaknya kita cukup mengaktifkan ya fiturnya. Oke, SNMP nano etc SNMP snmpd.conf untuk agentnya, agent addressnya bisa localhost ya. Oke. Oke, kita akan restart. Oke, terus kita akan tambahkan device-nya. Oke, di sini kita masukkan IP, kita bisa add. Oke, description-nya adalah server 30.10. Ini kita pakai local Linux machine ya. Terus kita bisa create. Nah, harusnya sudah tampil ya untuk nama device-nya, terus kita bisa oke. Langkah selanjutnya kita akan buatkan grafik untuk device ini. Nah, kita bisa centang saja semuanya. Ini untuk Linux prosesnya ya. Kita akan pilih grafik yang akan kita tampil. Itu yang diminta sesuai dengan soal adalah, kita coba cari ya, ping latensi, net SNMP untuk CPU. Terus kita create. Oke, berhasil ditambahkan, dan memori. Kaktistat untuk memorinya harusnya ada ya. Oke, boss memory kita create lagi. Oke. Memory usage. Oke, jika sudah, kita bisa centang, kita bisa create ya. Nah, ini untuk previewnya, grafiknya kita bisa lihat di sini ya. Oke, preview grafiknya. Nah, ini kita tunggu sampai proses generate grafiknya jalan ya. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan fitur SNMP dari router kita. Tool, kita coba cari ya, IP SNMP. Oke, kita akan aktifkan. Kita apply, community-nya kita buat public saja. Oke, berarti IP-nya adalah 30.1 ya. Jadi kita tinggal tambahkan. Jadi prosesnya sama kayak tadi ya. Create device. Kita tunggu. Terus kita tambahkan. Terus ini untuk router ya. Router IP address-nya adalah 30.1. Local Linux machine. Terus kita create. Oke, kita bisa buat create graph for this device. Nah, kita bisa centang untuk opsi-opsinya. Kita bisa create. Dan proses pembuatannya berhasil ya. Oke. Net SNMP-nya untuk Mikrotik. Mikrotik device untuk CPU ya. Current CPU kita bisa create. Oke. Dan CPU utilization kita create lagi. Memori ya. Mikrotik memory.
Oke. Jika sudah, kita bisa create. Oke, proses pembuatannya sudah berhasil. Kita bisa pantau di bagian graph ya. Di grafik, di preview. Nah, ini sudah ada 2 device, ada router. Kita bisa tampilkan hanya router dan ada server ya, seperti itu. Oke, kita tinggal tunggu sampai pullernya, kakti pullernya jalan ya. Jadi oke, pada dasarnya kita sudah berhasil melakukan proses konfigurasi ya. Selesai. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau didiskusikan, bisa drop di kolom komentar. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.